Untuk doa dan firman akan dibawakan oleh Ibu Elizabeth Daniar. Untuk menuntun kita masuk ke dalam suasana meditatif, mari kita dengarkan satu lagu "O Datanglah Immanuel". Silakan Mbak Niar sebagai doa pembuka. Oke, mari kita buka pertemuan kita pagi ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh kerahiman, dalam hidup kami anak-anak-Mu di dunia ini, kami sering menjumpai kesulitan dan kegagalan. Utuslah Roh Kudus Sang Penolong itu untuk membantu kami murid-murid Yesus Putra-Mu, agar tetap memelihara pengharapan dalam hati, karena dalam iman kami tetap percaya pada kasih Bapa. Demi Yesus Kristus pengantara dan penyelamat kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Setelah kita membuka dengan doa pembuka, Romo, kami sudah siap untuk mendengarkan bimbingan secara virtual dan dari tempat kami masing-masing. Silakan Romo. Ya. Pertama, selamat pagi untuk semua yang menyempatkan diri untuk membuka hati terhadap firman Tuhan ini. Tema kita tetap mengenai indikasi atau pertanda kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Kali ini kita akan berbicara tentang harapan. Beberapa puluh tahun yang lampau, waktu di SMA seingat saya, ada seorang frater, calon imam, yang mengajar di kelas. Dan dia berbicara mengenai the three theological virtues. Artinya 3 kebajikan ilahi. Kebajikan ilahi 3 itu ialah iman, harapan,
dan kasih. Frater tersebut berbicara banyak tentang iman dan kasih dengan keterangan dan contoh-contoh. Tetapi sangat sedikit berbicara tentang harapan. Kemudian hari saya sadar memang mengenai harapan kita tidak bisa terlalu banyak menemukan keterangan atau contoh-contoh. Tetapi kali ini saya justru memilih tema pengharapan atau harapan untuk kita analisa bersama dan kita pahami keindahan dan kekuatan dari kebajikan yang disebut pengharapan itu. Untuk itu kita percaya pada bantuan Roh Kudus Sang Penolong yang tadi didoakan oleh Mbak Niar dalam doa pembukaan tadi. Utuslah Roh Kudus Sang Penolong itu untuk membantu kami supaya kami hidup penuh harapan dalam kesulitan-kesulitan, dalam kegagalan-kegagalan yang seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita masing-masing. Maka saya ingin mulai dengan bertanya, apa itu pengharapan? Harapan itu apa? Lalu saya menemukan dua langkah kecil. Yang pertama, suatu ilustrasi untuk kita imajinasikan, artinya kita bayang-bayangkan. Yang kedua nanti mengenai pemahaman untuk penalaran kita, untuk akal budi kita. Apa itu harapan? Ilustrasinya kira-kira demikian. Seorang katekis yang berpengalaman menerangkan 3 kebajikan ilahi itu, iman, harapan, dan kasih, seperti 3 orang bersaudari perempuan. Iman itu ibaratnya adalah sebagai seorang ibu yang setia. Kasih itu ibaratnya seorang istri yang bergairah. Sedang harapan itu adik yang paling kecil, lahir jauh setelah 2 kakak itu bahkan sudah dewasa, baru lahirlah adik yang ketiga ini, si kecil ini. Harapan adalah seperti adik kecil ini. Suatu hari, ketika bersaudari ini pada berjalan-jalan, satu kakak menggandeng tangan sebelah kiri, satu kakak yang lain menggandeng tangan adik itu sebelah kanan. Mereka berjalan-jalan di suatu kebun binatang. Kita bisa mengimajinasikan itu, membayangkan itu. 3 kakak beradik berjalan-jalan di kebun binatang dengan si adik kecil yang dipegang oleh kedua kakaknya. Sepintas pandang, nampaknya 2 kakak ini yang menuntun adik kecil. Tetapi ternyata adik kecil ini yang memilih mau melihat apa, mau pergi ke kanan atau ke kiri, dia yang menentukan. Sehingga
kedua kakak yang sayang kepada adik kecil ini ikut saja. Dan si kecil ini sambil berjalan berceloteh dengan girangnya. Suatu ilustrasi yang bagi saya sangat menarik dan ada benarnya. Iman itu ibu yang setia tadi dikatakan. Kasih itu istri yang bergairah. Maka dalam kehidupan seringkali kita jumpai kesetiaan dan kegairahan. Tetapi keduanya, baik kesetiaan maupun kegairahan, itu diwarnai oleh kegembiraan, oleh kegirangan harapan itu. Maka iman itu memberi suatu semangat. Gairah itu tetap saja mengajak kita bergerak kalau ada kegembiraan. Dua kakak ini ikut berjalan-jalan menikmati perjalanan di kebun binatang karena ada si adik kecil yang selalu berceloteh dengan girangnya. Itulah salah satu cara memahami apa itu harapan dengan suatu ilustrasi yang menarik dan sederhana itu. Tetapi ada juga suatu keterangan yang lebih berbicara kepada akal budi atau penalaran kita. Apa itu harapan? Harapan biasanya berkaitan dengan sesuatu yang di masa depan, yang baik, yang diinginkan. Harapan selalu berkaitan dengan keinginan untuk sesuatu di masa depan, yang pada saat sekarang belum terwujud atau belum sepenuhnya terwujud. Misalnya, seorang yang biasanya mudah masuk angin, diterima dalam suatu kantor yang selalu ada AC, maka dia ingin semoga kesehatanku makin menjadi prima, tidak terlalu terganggu oleh dinginnya ruang di mana kami akan bekerja. Keinginan untuk kesehatan yang prima itu ada dalam harapannya. Atau mungkin ada seorang yang sedang menyiapkan perkawinan dan dia melihat kemungkinan-kemungkinan beberapa calon. Dia ingin calon yang serasi dengan dia, yang bisa berjalan dalam kebahagiaan maupun dalam usaha, bahkan juga dalam penderitaan. Maka harapan itu selalu mengandung suatu keinginan untuk masa depan. Mungkin dalam perkembangan, harapan itu bisa sedikit terpenuhi, sedikit terwujud. Tetapi bisa juga sama sekali tidak terwujud, sama sekali tidak terpenuhi harapannya. Dalam kondisi yang terakhir ini, kalau harapan tidak terpenuhi, harapan tidak menjadi perwujudan, sementara orang menjadi kecewa, bahkan patah arang, putus asa. Ada saja itu.
Sedang ada sementara orang lain yang meskipun harapannya tidak atau belum terwujud, itu masih tetap saja punya semangat untuk tetap memperjuangkannya. Dia kecewa tapi tidak patah arang. Dia masih saja penuh pengharapan dan dalam usahanya selalu masih melihat masa depan. Mungkin akhirnya nanti akan tercapai yang kuinginkan itu. Oleh karenanya, harapan itu sangat penting. Mungkin karena dalam kegagalan, dalam tidak terpenuhinya keinginan, ada sesuatu atau ada orang lain yang membangkitkan semangat juang dan daya dorong untuk tetap saja mengusahakannya. Harapan itu suatu daya dorong di dalam hati yang membuat orang masih tetap punya semangat juang, punya daya juang dalam langkah-langkah hidupnya. Ini bukan suatu ilustrasi, tapi ini suatu pemahaman untuk akal budi, untuk penalaran kita. Saya kira apa itu harapan sudah sedikit banyak menjadi jelas dalam hal itu. Lewat keterangan singkat itu. Kita umat Kristiani punya pengharapan karena ada yang mendorong di dalam hati kita. Ada kekuatan yang tersimpan di dalam batin kita. Siapa itu? Itulah Allah yang menjadi sumber dari harapan kita. Dan kebangkitan Kristus yang menjadi dasar dari harapan kita. Allah itu sumber harapan karena dalam iman kita tuh yakin Allah yang tidak kelihatan itu menyelenggarakan segala sesuatu dalam hidup ini. Mungkin matahari yang terbit pada pagi hari membuat dunia ini menjadi terang. Ada Allah yang menyelenggarakannya. Mungkin ada mendung yang sebentar lagi menjadi hujan yang deras dan bahkan menjadi banjir bandang yang melanda banyak tempat. Ada Tuhan yang menyelenggarakan. Mungkin ada kegembiraan waktu ada suatu pesta bersama. Tapi juga ada bencana. Ada COVID-19. Tetapi kita umat Kristiani yang beriman percaya ada Tuhan yang menyelenggarakan segala sesuatu. Maka tidak ada yang tanpa arti. Tidak ada. Kita percaya yang menyenangkan ada artinya. Tetapi juga derita, kesulitan, kematian pun ada maknanya. Dan kita melihat di seberang peristiwa itu ada keselamatan yang dijanjikan oleh Allah Tuhan kita itu. Maka dalam iman kita yakin akan Allah yang menjadi sumber dari keselamatan kita pada akhirnya. Dalam perjalanan bisa saja menyenangkan, tapi bisa juga ada penderitaan. Tetapi kita percaya Allah Sang Penyelenggara mengasihi dan menjanjikan keselamatan
dalam kasih-Nya kepada kita, anak-anak-Nya yang masih dalam perjalanan di dunia. Maka iman ada di belakang harapan. Tetapi harapan itu yang membuat kita tetap berjalan. Harapan itu yang membuat kita tetap bangkit kalau jatuh. Allah yang Maha Kuasa, yang menyelenggarakan sesuatu, Dia juga Allah yang Maha Rahim. Kita boleh salah jalan. Kita bisa tersesat. Kita bisa gagal. Tetapi setiap kali tersesat, kita diajak kembali ke jalan yang benar oleh Allah. Setiap kali kita sakit, diberitahu kamu bisa sembuh kembali. Setiap kali kita berdosa, kita bisa diampuni, karena Allah sumber keselamatan, itu juga sumber segala pengampunan. Tidak ada dosa yang tak bisa diampuni. Semua dosa asal orangnya terbuka, Allah selalu siap memberikan pengampunan. Dalam kesadaran itu, hidup kita selalu penuh dengan harapan. Maka harapan itu sesuatu yang istimewa sekali, yang pantas kita mohon kepada Roh Kudus, Sang Penolong dalam perjalanan hidup kita. Dalam kitab suci, Roh Kudus juga disebut Sang Penghibur. Yesus pernah bersabda, "Aku akan pergi, tetapi jangan khawatir, karena aku telah mengutus Sang Penghibur di tengah-tengahmu." Maka sekarang ini di tengah dunia kita ini ada penghiburan dari Allah. Dari siapa? Allah Roh Kudus. Yang jarang kita bicarakan juga. Kita lebih kenal Allah Bapa, apalagi Yesus Kristus yang menjadi manusia. Tapi Roh Kudus itulah sebetulnya yang diutus oleh Yesus untuk melanjutkan karya penyelamatan di tengah kehidupan dunia seperti yang kita alami, kita saksikan selama ini. Kemudian tadi dikatakan, kalau Allah itu sumber pengharapan, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah dasar pengharapan, khususnya dalam kebangkitannya. Ketika Yesus tergantung di salib, dia itu macam hampir patah semangat. Dia berseru, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi Yesus tidak pernah patah semangat. Maka akhirnya dia itu dengan menghembuskan nafasnya, dia berkata, "Terimalah rohku." Maka Yesus wafat. Nampaknya di salib Yesus itu mengalami kegagalan dan kekalahan. Nampaknya. Tetapi sebetulnya dalam kenyataannya, justru dengan wafatnya di salib, dengan penderitaannya yang sangat mengerikan itu, segalanya dia transformasikan. Dia ubah menjadi keberhasilan dan kemenangan. Dalam kebangkitannya, di jalan ke Emmaus, 2 orang murid ketemu dia di jalan. Tidak tahu bahwa itu Kristus. Lalu mereka menceritakan bahwa Yesus sudah mati,
sudah terbunuh sebagai pemberontak, karena yang disalibkan oleh orang Romawi itu biasanya pemberontak. Dan pemberontak yang pokok itu dipaku pada tangan dan kakinya. Sedang yang hanya ikut-ikutan itu diikat saja. Tapi dua-duanya sampai mati. Yesus nampaknya itu kalah dan gagal. Ternyata diubah oleh Allah, oleh Kristus sendiri menjadi keberhasilan dan kemenangan demi kita semua. Pada hari Paskah, pada hari raya Paskah, kita semua mengingat wafat dan kebangkitan Kristus itu. Dan kita percaya bahwa apapun yang kita alami, juga yang nampaknya dosa, nampaknya kegagalan, itu sudah diubah oleh Kristus, ditransformasikan. Dengan kebangkitannya, Yesus telah mengalahkan maut, telah mengalahkan dosa, telah mengalahkan segala macam kejahatan, juga yang ada dalam hidup kita. Maka kalau kita berdosa, ada pengampunan. Macam kita dipeluk kembali oleh Kristus yang telah bangkit. Kalau kita berdosa, dia membisikkan, ku ampuni. Kematianku untuk mendatangkan kematian. Kalau kita mati, akan ada kebangkitan. Dialah yang bersabda, barang siapa percaya dan melihat Anak akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Maut sudah dikalahkan, dosa sudah diampuni, kemenangan sudah ada menunggu di akhir hidup kita. Dalam hidup kita selalu masih ada perjuangan, ada jatuh dan bangun. Tapi bila kita percaya kepada beriman dan mengharapkan Kristus, dialah dasar dari pengharapan kita itu. Maka kalau waktu merenungkan itu, saya baru makin sadar akan sabda Kristus yang disebut ucapan bahagia dalam Matius 5. Daripada saya ceritakan, lebih baik kita dengarkan bacaan dari Matius 5 mengenai ucapan bahagia. Matius 5 Matius 5 ayat 3 sampai 12. Silakan Daniel membacakan untuk kita pelan-pelan dengan suara yang cukup keras. Baik, Romo, terima kasih. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya
oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam kematian Kristus ada kebangkitan. Maka sabda bahagia itu kira-kira senada dengan itu. Tadi berbahagialah yang miskin, berbahagialah yang menangis, berbahagialah yang dianiaya dan difitnah. Karena merekalah yang akan mendapat kerajaan surga. Maka kita dengan mendengarkan ucapan bahagia tadi mendapat peneguhan untuk harapan kita. Berbahagialah kalau kamu dianiaya dan difitnah, karena besarlah sukacitamu di surga. Maka seperti si adik kecil tadi yang berceloteh girang membuat dua kakak berjalan-jalan bersama di kebun binatang. Kita juga dengan harapan bisa selalu bergembira meskipun kadang-kadang rasanya lebih cocok untuk menangis. Tetapi harapan akan akhir kebahagiaan yang dijanjikan oleh Kristus, oleh Bapa, kita menjadi lebih bersemangat. Maka kadang-kadang saya kagum akan orang-orang yang sakit, tetapi bisa kelihatan gembira. Bahkan sebentar lagi akan menghadapi maut, karena mungkin sabda Yesus tadi sudah meresap ke balung sumsum, meresap ke dalam darah dagingnya, menjadi pengharapan akan kebahagiaan yang akhir itu. Itulah yang bisa saya katakan dalam renungan ini, dalam butir-butir renungan. Seperti biasa, akhirnya kita ingin menangkap dari refleksi dan penyadaran. Apa yang kita refleksikan, apa yang masuk dalam kesadaran kita. Itulah yang terakhir ingin saya katakan. Pertama, Allah Tuhan kita tidak menjanjikan hidup yang serba damai, serba lancar. Tidak menjanjikan pekerjaan yang serba berhasil. Tidak. Ada kegagalan, ada kesulitan. Tetapi ada harapan akan kemenangan yang akhirnya disediakan oleh Allah. Setiap kali kita berperang melawan kejahatan, melawan kesalahan diri kita, sebetulnya kemenangan sudah disediakan oleh Bapa. Kita masih berjuang, tapi tidak jauh ada kemenangan yang sudah dijanjikan oleh Allah. Mungkin kita banyak menderita, sakit ini, sakit itu, tapi kesembuhan sudah tersedia. Allah Bapa sudah menyediakan, Yesus Kristus sudah menjadi jaminannya. Maka oleh karena itu dalam kehidupan kita
boleh bertanya. Misalnya, akhir-akhir ini, apa aku mengalami suatu perjuangan yang rasanya tidak berhasil? Apakah aku mengalami kekalahan? Apakah aku berbuat salah? Untuk apapun ada kemenangan akhir. Kalau kita sakit, nanti akan sembuh. Kalau kita berdosa, nanti dapat pengampunan. Belum lama, saya selalu tiap hari diberitahu oleh adik saya yang di Malang itu, bahwa suaminya sudah stroke, tak bisa bergerak, tak bisa berbicara, tak bisa makan dan minum, harus dengan sonde. Ketika akhirnya dia dipanggil Tuhan, ada kesedihan, tetapi kemudian cepat berubah menjadi syukur. Syukur dia sudah bebas dari penderitaan yang berbulan-bulan itu, mungkin bertahun saya kurang tahu. Tapi akhirnya dia boleh dipanggil Tuhan. Penderitaannya berakhir. Dan ketika dia dipanggil Tuhan, sudah dimakamkan, banyak orang itu datang. Bahkan saya dengar hari-hari ini beberapa lingkungan itu mohon doa arwah untuk dia, karena waktu hidup dulu dia itu bisa menjadi katekis juga, yang seringkali datang ke lingkungan-lingkungan. Tapi ketika dia akhirnya menjadi lumpuh, tak bisa kemana-mana, menjadi tak bisa berbicara, tak bisa makan dan minum, dan semua merasa kasihan. Tetapi masih diusahakan. Ketika akhirnya dia dipanggil Tuhan, saya sendiri dalam hati, saya bersyukur dia sudah boleh beristirahat dalam damai Tuhan. Maka sekali lagi dalam refleksi kita bisa bertanya, apakah akhir-akhir ini aku mengalami kegagalan atau mengalami kekalahan? Sebetulnya selama ini, mungkin ya selama setengah abad ini, kita itu menyaksikan atau mengalami suatu yang istimewa, mukjizat-mukjizat yang tak terduga, bahkan tak diharapkan rasanya, karena hampir mustahil. Tetapi toh terjadi. Ingatlah misalnya sistem apartheid di Afrika Selatan. Orang hitam lain daripada orang kulit putih. Orang kulit hitam itu lebih rendah. Tetapi kita mengalami hapusnya sistem apartheid di Afrika Selatan ini. Saya sendiri masih ingat ya, pada waktu teologi dulu, 50 tahun lebih yang lalu. Atau mungkin tanpa sadar kita itu mengalami atau menyaksikan suatu perubahan yang luar biasa ketika komunisme itu tidak mau menguasai, tidak mau melepaskan semua. Uni Soviet melepaskan semua jajahannya, biar mandiri. Dulu Uni Soviet dengan komunismenya itu mau menguasai dunia, ditentang oleh sekutu dengan Amerika di depan. Tetapi dalam abad kita ini,
kita menyaksikan mukjizat itu. Uni Soviet membubarkan diri sebagai uni. Maka Eropa Timur menjadi bebas. Dan saya dengar, sekarang ini Kristianitas itu paling hidup malah di negara-negara bekas komunisme itu. Di Polandia, di Praha, di Cekoslowakia, lebih dari di Belanda, di Italia, di Spanyol, atau di Jerman, lebih. Maka mukjizat masih terjadi dalam kehidupan kita bersama pada akhir-akhir ini. Harapan yang nampaknya itu tidak mungkin, sesuatu yang mustahil telah terjadi. Dan ada pula mukjizat ekonomis di RRC, di Republik Rakyat Cina itu, di Tiongkok itu. Pemerintah memperhatikan rakyatnya, khususnya kaum petani, dan kepada mereka diberi dorongan untuk berjuang, untuk maju. Memang dengan sistem yang sekarang nampaknya itu totaliter, tetapi ada kemajuan dan perubahan ekonomi yang dialami oleh jutaan manusia penduduk RRC ini. Kita mengalami semua itu karena ternyata Allah sumber segala harapan, dan Kristus yang bangkit dasar pengharapan kita masih saja tetap ada di tengah-tengah kita dengan Roh Kudus-Nya yang tidak nampak tetapi berkarya di tengah dunia kita. Maka saya pernah ditanya bagaimana sikap Romo terhadap pandemi yang akhir-akhir ini. Ya, saya tidak berani menjawab karena saya bukan politikus, tapi saya bilang menurut saya ini dikehendaki juga oleh Allah, diselenggarakan untuk perubahan dunia kita. Di Italia sekarang itu Kristianitas itu mulai bangkit kembali karena memang sendirian tidak bisa mengatasi pandemi ini. Dan kita sekarang juga mengalami banyak kemajuan. Kalau dulu untuk sadana saya harus pergi pada hari tertentu ke Blok B, pada hari lain ke Pondok Gede, pada hari lain ke Bojongindah, Satora. Sekarang ini saya duduk saja di sini dan sadana bisa saya wartakan dengan cara yang jauh lebih mudah bagi saya. Maka saya juga percaya ini adalah karya Allah yang kita alami di dalam pandemi ini, di dalam kesulitan ini, dalam bencana ini. Oleh karenanya kita seringkali boleh bertanya apa yang membahagiakan dalam kesulitan yang sedang kita alami. Kalau ada, kita boleh percaya bahwa Allah itu sungguh sumber harapan kita dan Kristus yang bangkit adalah dasar harapan kita. Sejak abad kedua tahun Masehi, umat Kristiani itu dianiaya. Awalnya itu sesuatu yang aneh. Seorang kaisar namanya Nero, mungkin pernah mendengar itu ya. Nero itu orang agak gila, Suatu
hari dia panggil beberapa tentaranya dan dia berkata, bakarlah kota Roma ini. Aku akan melihat dari atas istana saya bagaimana kalau orang rumahnya terbakar, kalau dirinya hampir habis dimakan api. Akhirnya sebagian Roma itu terbakar. Memang akhirnya bisa dilarai, artinya bisa dikuasai. Tetapi kemudian mereka bertanya, siapa yang membakar kota Roma ini? Seorang tentara yang kemudian jujur berkata, kami membakar atas perintah Kaisar Nero. Atas perintah. Maka lalu umat itu mulai pada bangkit, mau menggusur, mau menyingkirkan Kaisar Nero. Tapi di depan Kaisar mereka berteriak, mati kamu yang membakar kota Roma. Tapi Nero berkata, apa? Aku kaisarmu menyuruh bakar kota Roma? Aku orang Romawi, aku kaisar Romawi. Aku menyuruh bakar? Bukan. Lalu dia bohong. Yang membakar itu orang-orang Kristen. Hah? Sejak itu seluruh kota Roma itu bangkit dan di mana ada orang Kristen yang dekat dibunuhnya. Sehingga akhirnya mereka terpaksa keluar dari Roma atau ada yang menemukan jalan untuk bersembunyi. Ialah membuat palung-palung, membuat gua-gua di bawah tanah. Yang kita kenal dengan istilah katakombe. Kira-kira beberapa 16 tahun yang lalu kalau tidak salah, saya sempat sampai di rumah dengan rombongan dan bisa masuk ke beberapa katakombe yang masih terpelihara sampai sekarang. Dalam setiap lorong, dalam setiap ruang yang ada, di sana dikuburkan mayat-mayat orang Kristen yang terbunuh. Di sana itu ada suatu relief, suatu yang diukir pada batu atau pada kayu, ialah gambar angkora. Angkora itu dalam bahasa modern angker, itu jangkar atau saut. Maka orang Kristen yang dianiaya punya pengharapan, punya jangkar, ialah Kristus Tuhan sendiri. Ada tertulis itu dalam surat Rasul Paulus. Saya harus lihat dengan kaca pembesar karena mataku terlalu kecil. Sebentar. Kalau tidak salah ada tertulis di surat Ibrani bab 6 ayat 19 dan ayat 20. Atau kalau Mbak Niar masih memegang, silakan membacakan untuk kita. Hanya 2 ayat itu. Ibrani berapa, Roma? Ibrani. Surat Ibrani ayat bab 6 ayat 19 dan 20. Oke. Ibrani itu Iya. ya. Saya sudah dapat, Roma. Ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda. Oke, jadi orang Kristiani awal itu banyak sekali, mungkin ribuan yang terbunuh
Karena Nero berkata, yang membakar Roma bukan saya yang menyuruh, tapi itu ulahnya orang-orang Kristiani itu. Hancurkanlah mereka. Maka kita juga bersyukur punya banyak orang kudus santo-santa dari zaman itu. Tapi kasihan juga waktu mereka harus mengalami penderitaan itu, sekarang tinggal kemuliaan yang dijanjikan. Kita itu sampai sekarang masih mengalami wafat dan kebangkitan Kristus. Pertama dalam sakramen baptis, di mana kalau dibaptis kita itu mengalami kematian terhadap dosa dan hidup baru dalam iman dan kasih Allah. Yang kedua, dalam sakramen Ekaristi, karena di dalam Ekaristi kita menerima tubuh dan darah Kristus yang waktu konsekrasi kita angkat. Dan Yesus yang bersabda, inilah tubuhku, inilah darahku. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Maka dalam Ekaristi kita menerima tubuh dan darah Kristus untuk menyegarkan harapan kita, untuk menguatkan perjuangan kita sampai pada akhirnya. Itulah yang bisa kita renungkan dalam analisa mengenai harapan yang kita jadikan tema dari pertemuan virtual kita pada hari ini. Saya kira saya cukup berkata sekian. Saya serahkan kembali waktu kepada Ibu Lena yang menjadi moderator atau pemandu acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Ya, Romo. Terima kasih untuk bimbingan yang barusan saja Romo sampaikan tentang harapan. Jadi, dengan harapan yang kita miliki juga merupakan indikasi kesehatan mental kita ya, Romo ya? Ya. Oke, baik Romo. Untuk selanjutnya kepada para sahabat sadana, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan melalui kolom chat room di Zoom ini ya. Romo, sebelumnya saya mau tanya juga nih Romo. Kira-kira orang yang putus asa itu berdosa nggak ya Romo ya? Ya, kira-kira ya. Mungkin tidak melanggar sesuatu. Tetapi orang yang putus asa itu lupa akan Allah Bapa yang menyelenggarakan segala sesuatu menuju keselamatan. Apakah itu dosa atau sakit? Saya kira putus asa itu lebih merupakan indikasi gangguan jiwa. Itu indikasi sakit mental. Apakah itu disebut dosa? Saya sendiri tidak terlalu cenderung untuk menyebut dosa, tapi orang putus asa itu lebih sakit. Orang putus asa kan tidak tahu lagi harus berpikir apa, harus berkata apa, harus berbuat apa. Maka mau dikatakan dia berdosa, saya kira juga tidak. Baik, tetapi betul suatu sakit itu indikasi gangguan mental. Gangguan mental ya. Kebalikan dari kesehatan mental. Oke, mungkin lebih baik begitu dikatakan. Putus asa adalah salah satu bentuk gangguan mental. Betul. Oke, ya begitu Ibu. Ini sampai saat ini belum ada yang bertanya melalui chat.
Mungkin saya boleh tanya nih yang kedua ya sama Romo ya. Hijau itu kan sebagai warna harapan ya Romo ya. Tapi kenapa pada masa Advent ini warna liturginya ungu? Kenapa tidak hijau Romo? Padahal kan kita berharap kehadiran Kristus ya, berpengharapan ya. Nah itu gimana Romo? Oh iya. Iya, dalam masa Advent itu warna liturgi untuk stola dan kasula itu ungu. Banyak lilin juga ungu. Tetapi tidak selalu. Misalnya minggu ketiga, sekarang itu ketika kita dalam minggu ketiga Advent, itu warna liturgi tidak ungu lagi, tetapi pink itu ada lebih cenderung ke merah-merahan. Tetapi memang yang ditekankan dalam masa Advent oleh gereja itu pertobatan. Dan itu mungkin warna ungu lebih cocok untuk menyadari kedosaan, menyadari kegagalan, menyadari kelemahan. Sedang harapan tetap ada. Maka sepanjang tahun kita hidup penuh harapan. Tapi pada masa Advent kita itu diajak menyadari kelemahan dan dosa-dosa. Maka sabda Yesus juga bersabda. Yesus inti pewartanya ialah bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Maka bertobatlah. Oleh karena itu, saya percaya gereja lebih menekankan pertobatan dalam masa Advent ini. Baik Romo, Ya. Terima kasih. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Gai S. Suharja. Pertanyaan, Romo Alek, kalau harapan hidup kekal, bagaimana membangunnya? Membangun harapan akan kehidupan kekal. Iya. Bagaimana? Harapan hidup kekal, bagaimana membangunnya? Benarnya seperti itu Pak Gia ya? Membangun harapan akan hidup kekal ya. Oke. Itu mungkin jawabnya ialah dengan menerima segala sesuatu yang kita alami sekarang dengan penuh syukur. Dengan penuh syukur. Dan penuh kepasrahan kepada Allah Sang Penyelenggara hidup kekal itu. Selama di dunia, kita itu tidak tahu bagaimana bentuknya hidup kekal. Bagaimana kebahagiaan di surga. Kita nanti bisa makan sate apa tidak ya di surga itu. Kita di surga itu bisa jalan-jalan apa tidak. Kita bisa yang suka berenang, bisa berenang apa tidak. Kita tidak tahu. Hidup kekal itu misteri bagi kita. Tetapi kita percaya jauh lebih indah daripada yang kita alami di dunia ini. Maka kalau saya mengembangkan harapan akan kehidupan kekal dalam hidup saat ini ialah dengan menerima apa adanya, penuh syukur. Saya ingat seorang ibu meninggal dunia. Anaknya ada yang sangat sedih. Ketika saya berkata, saya percaya itu pantas sedih karena ditinggal oleh mamamu. Tetapi kamu boleh sadar, kamu bisa hidup bersama mamamu selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Selalu diperhatikan, dikembangkan oleh mamamu. Sekarang dia sudah harus meninggalkan dunia ini. Meninggalkan kita. Maka bersyukur atas
anugerah selama 40 tahun itu harus lebih kita tonjolkan dalam hati kita. Maka dalam segala pengalaman kita cari unsur positifnya. Di dunia ini tidak ada orang yang 100% gagal. Selalu ada yang ada hasilnya. Tidak ada yang 100% jahat, selalu ada baiknya. Tidak ada yang 100% baik, selalu ada kekurangannya. Maka kita cari yang positif. Positive thinking dalam segala sesuatu, dan kemudian juga positive acting. Maka positive thinking itu penting kita kita kembangkan dalam perjalanan hidup, sehingga kalau ada kesulitan, kalau ada kegagalan, kita bisa menemukan unsur positif dan kebaikannya. Kita bisa mensyukuri dan karenanya percaya kepada penyelenggaraan ilahi, artinya kita pasrah kepada proses selanjutnya. Apabila kita bisa membangun kepercayaan pada penyelenggaraan Allah, kita akan lebih mudah bersyukur. Dan akhirnya kita bisa berkata, tiap malam berkata, ke dalam tanganmu ku serahkan diriku, ya Tuhan, keselamatanku. Itu dari doa gereja itu. Saya sendiri kalau berdoa malam, salah satu kalimat itu adalah itu, ke dalam tanganmu ku serahkan diriku, ya Tuhan, penyelamatkanku. Oke, saya kira saya hanya bisa berkata demikian untuk Pak Suharja itu. Siapa Suharja? Iya, berarti untuk membangun harapan kita selama kita masih di dunia ini adalah dengan tetap berpasrah, berserah, dengan bertindak positif dan berpikir secara positif. Seperti itu ya Romo ya. Oke, positive thinking. Ya, positive thinking. Oke, selanjutnya ini ada Ibu Ani yang ingin bertanya. Apakah ingin langsung? Silakan Bu Ani, di unmute dulu. Ya, sudah. Terima kasih. Romo mau bertanya, Romo. Ya. Romo, kalau dilihat kisah dalam Injil itu kan juga ada algojo-algojo ya, Romo. Yang mungkin sampai dia meninggal, si algojo itu kan juga melakukan satu perbuatan yang keji ya, Romo. Entah dia mungkin bertentangan dengan dirinya, kita juga nggak pernah tahu ya, Romo, karena nggak dikisahkan. Tapi bagaimana situasi yang seperti itu, yang dalam analognya dalam kehidupan sehari-hari yang memang orangnya keji, pribadi-pribadi yang keji itu, kita percaya ada harapan bahwa akan ada pengampunan ya, Romo. Ya, oke. Kita itu melihat hidup ini betul sebagai misteri. Juga hidup kita masing-masing adalah misteri. Seperti Allah sendiri adalah misteri. Tidak dapat secara tuntas kita pahami dengan penalaran kita yang terbatas ini. Maka ada orang yang betul jahat, membunuh banyak orang. Pada zaman tertentu orang PKI itu dibunuh ribuan. Lalu saya pernah kerja di Pulau Buru. Di sana ada 18.000 tapol tahanan politik. Di antara mereka itu ada yang tak pernah diadili. Dia baru bertengkar dengan tetangganya, dan tetangganya kemudian bilang kepada seorang ABRI, itu PKI. Tanpa ditanya, lalu ditangkap. Dan dia ikut dikirim ke Pulau Buru. Yang membunuh begitu banyak orang. Apakah akan diampuni oleh Tuhan? Misteri.
kita percaya kerahiman Allah tak terbatas. Kerahiman Allah itu tak bersyarat. Dalam kitab suci ada satu dosa yang tak bisa diampuni, ialah terhadap Roh Kudus, dalam arti menolak pengampunan. Dalam kesombongan orang menolak pengampunan. Kalau begitu ya Allah tidak mau memaksakan. Tapi terus terang saja, dulu saya punya teman namanya Romo Albert Setiawan Gani. Suatu hari kami berdua mengadakan misa. Lalu saya bertanya, kita mau mohon rahmat Tuhan untuk siapa ya? Lalu Romo Albert itu mengatakan, saya ingin berdoa mohon pengampunan Allah untuk Yudas Iskariot. Apakah dia bisa diampuni ya? Ya kita tidak tahu. Tapi yang jelas kerahiman Allah itu jauh lebih besar daripada yang kita bisa bayangkan. Maka kemudian kami berdua mempersembahkan misa untuk pengampunan bagi Yudas Iskariot. Apakah dia diampuni apa tidak, itu bukan urusan kita. Tetapi kita percaya Allah itu Maha Agung juga dalam kerahimannya. Apakah ada manusia yang tidak bisa diampuni? Lalu kitab suci hanya mengatakan dosa melawan Roh Kudus, artinya menolak pengampunan, menutup hati terhadap segala pengampunan. Sedang orang yang bersalah dan berdosa, tapi berkata, kasihanilah aku, ya Tuhan, akan mendapat pengampunan dari Tuhan. Kerahimannya tak terbatas, tak bersyarat. Itu pada hari Jumat pertama tiap bulan kita merayakan hati kudus Yesus yang cintanya tak terbatas dan tak bersyarat. Oke, maka apakah Al-Gujo itu nanti bisa diampuni oleh Tuhan yang membunuh orang-orang Kristen itu? Apakah Nero bisa diampuni? Kita tidak tahu dengan penalaran kita, tapi iman kita hanya mau berkata, Tuhan, kerahiman-Mu tak terbatas. Oleh karenanya, dalam doa Rosario, kita tiap kali 10 Salve Maria, lalu kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, lalu ada doa singkat, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Saya kalau doa Rosario suka menambah sebelum Bapa kami itu selalu dengan doa singkat itu, dan saya mau mohon kepercayaan yang lebih besar terhadap kerahiman Allah itu. Oke, itu dari pihak saya. Jadi kita memang patut ya memohon belas kasih dan kerahiman Allah ya, untuk orang-orang yang memang mungkin layak kita doakan ya Romo ya. Ya. Kita lanjutkan Romo, pertanyaan dari Bapak Stephen L. Pertanyaannya, Romo, apa yang harus dilakukan bila kita mau berbuat baik tapi ada halangan atau tantangan yang justru dari orang terdekat? Apakah kita tetap jalankan untuk berbuat baik atau bagaimana? Karena tadi disebutkan dalam sabda bahagia tersebut. Apakah kita tetap jalankan untuk berbuat kebaikan? Silakan Romo. Ya. Mungkin
dalam realitasnya. Kita tanya dulu, apa perbuatan baik yang akan kita jalankan? Misalnya, seorang ibu mau melihat tetangganya yang tidak punya cukup banyak beras, tidak punya makanan, lalu dia mau membantu. Satu kali, oke. Tapi lalu tiap minggu tetangganya selalu minta saja. Sampai suaminya berkata, kamu itu mau membantu atau membangkitkan semangat pengemisan. Membuat orang jadi pengemis atau mau membantu. Lalu ibu itu ya, maksudku itu mau membantu. Tapi kalau dia lalu tidak mau kerja, selalu mengharapkan tiap minggu mendapat bantuan. Memang ya, saya kadang-kadang juga mengurangi membeli lauk pauk untuk kamu dan anak-anak supaya bisa membantu. Tapi ya saya kira memang tidak baik membuat dia jadi pengemis. Harus ditantang juga. Kamu harus kerja. Mungkin membantu dalam mencuci pakaian, membersihkan rumah, lalu nanti saya kasih honornya secukupnya. Jadi artinya, oke, lalu saya tidak mau membantu tiap-tiap kali dia datang untuk minta. Saya kira banyak orang itu di antara kita ketemu contoh-contoh seperti itu. Membuat orang lain menjadi kurang berusaha sendiri karena mengandalkan kebaikan kita. Oleh karena itu ya mungkin baik saya berhenti membantu, tetapi menantang. Kamu bisa berbuat apa? Lalu akan saya hargai. Mungkin ibu yang tidak punya uang bisa keliling tanya siapa yang membutuhkan tukang cuci ya, lalu saya akan mencuci. Jadi tidak mengharapkan uang tanpa usaha. Jadi dengan demikian perbuatan baik yang kita rencanakan harus sedikit diubah macamnya atau dasarnya. Kira-kira begitu ya. Jadi, ya, terima kasih Romo. Ini banyak juga nih pertanyaan Romo. Ada lagi dari Ibu Katrina. Romo, iya, Ibu Romo Alex, saya mau bertanya, berdosakah kalau dalam satu rumah ada satu orang yang rajin ke gereja tiap hari misa harian, tapi dalam rumah tidak peduli, biar serepot apapun, dianya selalu pergi. Kalau kita tanya, bahasanya selalu ketus. Lalu aku berdoa supaya Tuhan buka hatinya. Tapi karena selalu berulang-ulang, aku curhat dengan teman. Pertanyaannya, berdosakah saya karena firman berkata, maksudnya ya, karena firman berkata tidak boleh bersungut-sungut. Terima kasih Romo. Iya, oke. Seorang suami misalnya ya, yang rajin ke gereja tapi tidak mau kerja, selalu pergi. Lalu saya harus membiarkan apa tidak? Saya kira segala sesuatu yang keterlaluan itu, ya, lalu itu perginya selalu pergi. Itu terlalu banyak pergi, padahal punya tugas sebagai kepala keluarga, harusnya kadang-kadang ketemu dengan anak-anak, dengan istri, ngomong-ngomong rileks, kadang-kadang harus bekerja lebih supaya bisa membuat kehidupan lebih lancar.
Tapi kalau selalu saja, selalu pergi dengan macam-macam alasan, apalagi kalau ditanya, lalu menjawab dengan ketusnya, tadi dikatakan, saya kira memang baik sekali-sekali ditanggapi dengan penuh ketegasan juga. Segala sesuatu yang lebih yang itu menjadi kurang baik. Makan itu baik, tapi terlalu banyak makan itu sakit perut. Kerja itu baik, tapi menjadi workaholic namanya, mabuk kerja, selalu saja mau kerja, tidak mau memperhatikan kebutuhan kesenangan atau relaksasi. Itu juga tidak baik. Jadi segala yang berlebihan itu menjadi kurang baik. Yang baik menjadi kurang baik kalau terlalu. Sabar itu baik. Oh baik. Tapi terlalu sabar membiarkan anaknya berbuat seenak-enaknya saja, itu lalu menjadi kurang baik. Berdoa itu baik, tapi selalu mau berdoa saja. Itu rumahnya bocor, Pak. Wis tak sembayangke. Akan saya doakan. Padahal lebih baik naik ke atas atap, memperbaiki atapnya daripada berdoa. Maka berdoa itu baik, tetapi apa-apa ditanggapi dengan doa, tidak dengan usaha, lalu menjadi kurang baik. Maka juga dalam hal ini kita kadang-kadang perlu menjaga sikap tengah-tengah. Buddha itu yang berkata middle path. Kebijaksanaan adalah middle path. Apa-apa itu ada di tengah-tengah. Terlalu ini, terlalu itu menjadi kurang baik. Juga yang baik kalau keterlaluan menjadi kurang baik. Oke, saya kira saya bisa omong demikian. Ya, Romo, terima kasih. Jadi untuk jawaban dari Ibu Katrina, boleh bersikap tegas ya untuk menegur seperti itu, Romo ya, bahwa orang dalam rumahnya untuk bertindak bijaksana, seimbang antara doa dan perbuatannya. Ya, oke Romo, ini ada pertanyaan lagi. Ini ada peneguhan dari Suster Inosenia. Terima kasih Romo untuk peneguhannya. Memang supaya kita bertahan dalam harapan dengan tetap fokus kepada Tuhan, dengan hidup penuh bersyukur, berpikir dan bertindak positif. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Suster. Kemudian ada pertanyaan juga dari Pak Stefan. Romo, ada banyak orang yang tidak punya iman, tapi punya kebaikan. Maksudnya mungkin di sini iman kepada Kristus ya, tapi punya kebaikan dan pengharapan akan kebangkitan. Apakah Allah akan menerimanya pada saat dia dipanggil? Ada orang yang tidak beriman. Iya, tidak beriman. Maksudnya di sini mungkin tidak beriman kepada Kristus ya, Pak Stefan ya. Oh iya, iya. Apakah dia akan tetap menerima dia percaya kepada dan pengharapan akan kebangkitan. Apakah Allah akan menerimanya juga? Iya. Kita percaya begini. Yang mengenal Kristus itu tidak 1/10 dari seluruh umat manusia. Lebih banyak yang tidak mengenal Kristus. Apalagi sebelum Kristus lahir, sudah sekian abad lamanya orang hidup, orang mati tanpa mengenal dia. Maka dia tidak beriman Kristiani, tidak. Dan sekarang pun, pada zaman sekarang, ketika Kristus sudah 2000 tahun hidup di dunia, sekarang banyak orang tidak menerima Kristus. Tidak. Mereka lebih percaya kepada Buddha, mereka lebih percaya kepada Konghucu,
mereka lebih percaya pada Muhammad, tapi mereka hidup baik. Maka kita boleh percaya Allah itu maha adil. Kebaikannya tidak akan disia-siakan. Dan Allah itu kan menciptakan kita manusia sekian miliar. Dan semua pasti diharapkan oleh Allah Bapa sebagai anak-anaknya untuk bahagia. Dan alasan atau sarana ke arah kemuliaan, kebahagiaan adalah perbuatan baik. Maka yang berbuat baik apapun agamanya, saya percaya akan menerima pahala dari Tuhan. Tetapi kita yang sempat kenal Kristus dan bisa memperkenalkan Kristus kepada orang yang bergaul dengan kita, itu akan menerima pahalanya sendiri. Yesus pernah bersabda sebelum naik ke surga, dia berkata, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala makhluk, bukan segala orang loh, kepada segala makhluk. Maka kalau kita punya burung, ya kita pelihara baik-baik, karena itu makhluk Tuhan yang kebetulan diserahkan kepada kita. Kalau kita punya anjing, ya jangan ditendang tiap kali aku sedang kurang enak hati. Maka wartakanlah Injil kepada segala makhluk, juga kepada pohon-pohonan dan sebagainya. Kita kenal Paus Fransiskus sekarang ya. Dia itu punya ensiklik Laudato Si. Di situ Paus mengatakan kita itu harus memelihara lingkungan. Harus. Karena lingkungan itu bukan hanya untuk kita sekarang, tapi juga untuk anak cucu kita. Jangan sampai dunia kita itu menjadi selalu kebanjiran karena kita menebang semua pohon. Hutan jadi gundul, ditanami kelapa sawit yang menghasilkan uang. Tapi sekarang lalu menjadi air hujan itu tidak tertampung, tidak meresap ke dalam tanah, lalu jadi banjir yang mengacaukan. Maka Paus Fransiskus berkata, kita harus memelihara lingkungan kita. Itu bentuk cinta kasih kepada saudara-saudara kita dan lebih lagi kepada anak cucu kita. Seperti pada tahun 1891, saya ingat itu dari teologi, itu ada ensiklik namanya Rerum Novarum. Pada waktu itu Paus mengajak semua saja, khususnya para majikan, harus memelihara kaum buruh. Jangan disia-siakan, jangan diperas kekuatannya, tetapi harus diberi libur pada waktunya. Seminggu sekali harus ada libur. Dan harus mendapat honorarium atau gaji sepantas dari pekerjaannya. Peringatan dari Paus Leo ke-13 dalam ensiklik itu kemudian dilanjutkan oleh banyak paus sampai ke Paus Fransiskus yang sekarang, cinta kasih dengan memelihara lingkungan. Oke, saya kira saya bisa ngobrol tentang sesuatu yang tidak menjawab pertanyaan. Iya, baik Romo. Jadi kita itu namanya rahasia ilahi ya Romo ya, mengenai kerahiman Tuhan ya, untuk kebaikan-kebaikan
orang-orang walaupun mereka tidak berimankan kepada Kristus ya Romo ya. Baik Romo, karena ini tidak ada pertanyaan Tanya lagi lagi. boleh? Boleh, silakan Bu Ani. Jika ada yang bertanya lagi boleh di-unmute saja ya. Romo, berkaitan tadi dengan kata pahala, Romo. Yang saya pahami secara iman Katolik, kita melakukan kebaikan itu karena Allah sudah lebih dulu mencintai kita ya Romo. Lalu kaitannya dengan pahala itu bahwa orang-orang yang nggak mengenal Kristus tapi melakukan kebaikan tentu ada pahalanya, kurang lebih yang saya tangkap begitu dari penjelasan Romo. Lalu kaitannya gimana ya Romo dengan pemahaman yang saya selama ini bahwa kita berbuat baik itu karena memang Allah telah lebih dahulu melakukan kebaikan untuk kita. Pertama berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu manusia. Kalau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itu menggembirakan Tuhan. Dia yang memberi hukum utama itu. Dan kalau Tuhan mensyukuri kita melaksanakan hukumnya, kita tuh memberi pahala. Tetapi yang sering kali dikatakan itu demikian. Jangan berbuat baik untuk mendapat pujian. Jangan. Sebagai pastor saya pernah diberitahu, jangan kamu untuk mendapat stipendium. Bukan itu, tapi aku mau mempersembahkan misa sebaik-baiknya. Yang lain, aku akan membersihkan jalan-jalan sebaik-baiknya supaya tidak ada orang keserempet jalanannya. Bukan demi pahala, tapi demi kebaikan, demi pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada Maaf Romo. Mengejar pahala, tapi ya, melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Kalau ada pahalanya, nah itu suatu dari Tuhan juga. Suaranya nggak jelas, Romo, Suaranya maaf. tidak jelas, Romo, maaf. Bisa agak maju mungkin, coba boleh diulang, Romo. Jadi penjelasan tadi kresek-kresek. Ya, penjelasan tidak jelas. Coba boleh diulang, Romo. Ya, aku seringkali. Iya, betul, Romo, masih tidak jelas. Pertanyaannya tadi apa? Masih tidak jelas suaranya, Romo, kresek-kresek. Sedang Iya, masih sama, Romo. Sekarang? Coba agak panjang. Coba sekarang apakah kata-kataku sudah? Iya, Romo, mohon maaf, suaranya masih tidak tidak. Jadi kita tidak clear, mendengarnya Romo. Tidak clear. Sudah. Ini pertanyaannya apa? Saya lalu lupakan pertanyaannya sekarang. Tentang pahala, Romo. Ya, oke. Oke. Kita berbuat baik bukan untuk mencari upah, kira-kira demikian. Pahala itu kalau baca saya untuk cari upah, tetapi kalau diberi upah ya diterima dengan senang. Tapi bukan utamanya mencari upah, bukan kita berbuat baik untuk mendapat pahala. Pokoknya aku mau menolong orang. Seorang ibu mengumpulkan uang untuk bisa memberi beras kepada tetangganya. Romo, sepertinya mungkin di tempat Romo ini sinyal saya lihat warnanya kuning. Apakah baterainya mungkin sudah low ya? Jadi suara yang kami terima tidak jelas, Romo. Oh, coba. Iya. Sebentar, ini ada ahlinya di saya. Ya, tunggu sebentar ya, Bapak Ibu.
Apakah bisa dicoba kembali, Romo? Di-unmute dulu. Ini Romo masih terkunci. Ya, silakan Romo. Ya, sekarang cukup jelas apa belum? Masih belum jelas juga, Romo. Mohon maaf. Belum jelas juga. Iya, masih kresek-kresek. Jadi penjelasan-penjelasan Romo yang terakhir ini diterimanya agak terpotong-potong. Iya. Tunggu sebentar, Mbak. Padahal masih ada satu pertanyaan lagi nih, Romo. Bagaimana, Saya Bapak? juga ada, Bu Lena. Saya juga. Iya. Oh, dari Nanti. Ibu Fianti ya. Bu Yopi, Bu Lena. Oh, Bu Nanti Yop. tunggu teman-teman. Ya, tunggu Tapi teman-teman. tunggu dulu ini. Nah, ini suaranya Romo kresek-kresek, mungkin penjelasannya kurang begitu baik juga jadinya yang didengar ya. Di tempat Romo bisa minta dibantu, mungkin ada earphone atau apa Romo untuk menggantikan speaker yang baru tadi. Sebentar, ini sedang dicoba-coba. Sekarang cukup jelas belum? Masih belum jelas. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Saya juga takut sinyal saya. Apakah memang suara Romo tidak jelas? Iya, benar, nggak jelas. Masih kresek, Romo. Belum juga, Mbak Lena. Iya, belum jelas. Masih kresek-kresek, Romo belum clear. Ya, lagi diusahakan ya teman-teman, sebentar lagi. Maaf, sebentar mungkin. Non. Biar rencana Pak Mojang. Atau mungkin Romo videonya boleh dimatikan saja. Saya stop videonya, tapi Romo tetap buka speaker ya. Betul, mungkin suaranya aja ya. Iya, coba silakan dicoba Romo, speakernya dibuka. Sedang dicoba. Sekarang cukup jelas? Lebih baik sedikit, tapi memang tidak clear masih suaranya. Pecah ya. Masih pecah suaranya. Iya. Mbak Lena, lebih baik kita tunggu sebentar karena banyak juga yang bisa mendengar dengan baik. Oh, oke, baik. Kita tunggu sebentar ya Romo ya. Di saya agak itu pecah, enggak gitu kedengaran. Ada gangguan signal, tapi sebentar mau ganti modemnya. Sebentar ya teman-teman. Halo, sekarang ada perubahan belum? Masih kresek-kresek. Apakah di tempat Bapak Ibu terdengar baik atau bagaimana? Masih kresek-kresek Mbak Lena. Masih sama ya. Apakah mungkin kayak pecah dari gitu, mic-nya Romo? Iya. Apakah saya udah bilang coba sepertinya dari mic-nya Romo. Ya, mungkin jadi coba pakai headset apa gimana? Kalau tidak bisa pakai headset nggak apa-apa, mungkin biar dilepas coba, aja ya. Ya, dilepas saja. Oh ya. Ya, dicoba baik, saja. Ya. Ya, Romo, gimana? Coba sekarang sudah lebih bagus. Baik, Jagus. Sudah bagus, Romo. Sudah bagus. Romo, ya. Okay. Silakan mulai lagi, Mbak Tuhan, silakan. Jadi mengenai pahala tadi ya. Ya, betul. Dari Bu Ani kita tadi. Bekerja baik, kita berbuat baik, tidak untuk mencari upah.
tidak untuk mencari pahala, tetapi Allah yang maha baik selalu menyediakan pahala. Teman-teman yang baik juga memberikan upahnya kalau ada orang yang bekerja untuk membantu pembantu rumah tangga itu dihargai. Namanya sekarang asisten rumah tangga. Jadi kita tidak mencari pahala, tidak mencari upah, tetapi kita mau berbuat baik. Diberi pahala apa tidak, itu urusan Tuhan. Dari pihak saya, aku berbuat baik sedapat-dapat saya saja. Kalau itu menjadi sikap dasar, saya kira makin berkenan kepada Allah dan makin disediakan pahala. Mungkin tidak di dunia ini, tapi di dunia yang akan datang. Oke, itu mengenai pahala tadi ya. Iya, baik Romo. Jadi bukan pahala yang kita kejar, tapi itu merupakan suatu anugerah ya Romo yang diberikan Allah kepada kita ya Romo ya. Oke, selanjutnya tadi Ibu Yopi ingin bertanya, silakan. Ya, terima kasih Bu Lena, terima kasih Romo. Romo, tadi saya tertarik itu Romo, memang saya juga ngalami di pandemi ini ya, atau COVID ini ya Romo. Tadi Romo menyampaikan bahwa lewat COVID atau pandemi ini juga penyelenggaraan Tuhan. Ya. Ya, nah sekarang Romo, bolehkah menambahkan tanda-tanda bahwa Allah mengizinkan dan Allah juga terlibat dalam, bukan terlibat, Allah mengizinkan COVID ini dialami seluruh dunia. Tandanya satu ya Romo, kedua Romo, saya juga terbeban dengan ada suatu komunitas yang menolak vaksin Romo. Jadi lewat pencerahan ini bisa membuka mata imannya ya Romo. Terima kasih Romo, terima kasih. Ya, jadi kita itu percaya bahwa penganiayaan di Roma pada abad kedua yang mematikan begitu banyak umat Kristiani itu juga dikehendaki oleh Allah. Diselenggarakan demi keselamatan umat Allah. Sejak itu banyak orang mulai menyadari ada kekeliruan dalam pembunuhan umat Kristiani itu, sehingga akhirnya gereja Katolik itu menjadi bebas lagi. Tetapi seperti Kristus, apakah Kristus itu harus menderita, disalib? Ketika ditanya dua murid Emmaus, dia berkata, memang Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Jadi derita itu keharusan bagi sang Mesias. Oleh karenanya dalam sabda bahagia, Yesus kemudian juga bisa mengatakan, berbahagialah yang miskin, yang menangis, yang dianiaya, yang difitnah, dan sebagainya. Karena akan besar pahalanya dalam kerajaan surga. Kira-kira demikian kalau memakai kata pahala tadi itu. Jadi dalam pandemi saya itu juga percaya penderitaan banyak sekali. Banyak orang mengalami kesedihan ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Bahkan ada anak yang kehilangan bapak dan ibunya. Apakah itu dikehendaki Allah? Kita mau berkata segala sesuatu itu dalam penyelenggaraan Allah. Tetapi memang ada derita dalam hidup ini, dalam dunia ini. Dalam penderitaan ada janji keselamatan oleh Allah dan
dialami sendiri oleh Kristus dan kemudian diwartakan juga menjadi ucapan bahagia itu. Maka sekarang ini penderitaan itu ada lewat pandemi ini. Maka kalau Kristus masih hidup mungkin akan berkata, berbahagialah dunia yang mengalami pandemi ini. Karena akhirnya akan lebih mengenal kembali Allah, akan ingat akan Allah, dan akan menuju kepada keselamatan yang dijanjikannya. Baik, Romo. Iya. Berarti kita bisa, Ibu Yopi ya, sudah cukup jelas penjelasan dari Romo. Ya, terima kasih Romo, terima kasih. Ini masih ada satu pertanyaan terakhir ya Romo ya. Ya, boleh. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu ya, karena kita sudah jam 11.42. Kecewa kadang sampai patah arang. Pasti seperti jalan buntu, artinya tidak punya harapan. Bagaimana kita bisa menemukan seseorang atau apa yang bisa membangkitkan semangat lagi dan timbul daya juang yang Romo bilang tadi? Kalau pasrah kan artinya tidak dapat apa-apa, Romo. Ya, oke. Jadi dalam pengalaman orang yang patah arang, yang putus asa, itu memang tidak melihat sesuatu yang berguna lagi. Lebih baik mati aku rasanya. Maka tidak ada daya juang, tidak ada usaha lagi. Dan orang yang patah semangat, yang putus asa itu juga tidak bisa disalahkan kalau lalu berbuat sesuatu. Ada beberapa kali terdengar berita itu di TV, ada orang yang melompat dari jendela, bukan dari jendela tapi dari tingkat atas, mati, hancur. Mungkin kita akan mengatakan itu dosa bunuh diri. Iya, bunuh diri memang. Tetapi apakah orangnya itu bisa disalahkan? Dia dalam putus asa lalu bunuh diri. Saya percaya kita bisa menyerahkan kepada kerahiman Allah. Justru orang-orang yang paling terutama, yang paling membutuhkan kerahiman. Sekali lagi dalam doa rosario, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu, antara lain orang yang putus asa itu. Kan Yudas itu gantung diri, saya kira juga karena putus asa. Apakah tidak ada pengampunan? Kita tidak tahu. Lebih baik kita berkata tidak tahu, karena kerahiman Allah itu maha agung. Seluruh dosa manusia itu bisa diterjunkan ke dalam samudera kerahiman Allah. Maka kita baik Romo, terima kasih Romo untuk penjelasannya. Sebelum kita lanjutkan dengan berkat, ada beberapa pengumuman yang akan saya tayangkan. Yang pertama mengenai persembahan kasih untuk pengembangan sadana. Bila Bapak Ibu tergerak, silakan ditransfer ke atas nama Ibu Heni Junaini QR Dewi dengan BCA, nomor rekening BCA 730285656. Selanjutnya kita akan libur ya, sampai dengan pertemuan selanjutnya tanggal 18 Januari 2022. Waktunya tetap pukul 10 sampai 11.30 dan Zoom akan dibuka pukul 9.30.
Untuk info lebih lanjut bisa ke Ibu Yanti atau ke Ibu Neti. Silakan Bapak Ibu untuk men-screenshot flyer ini, atau silakan bergabung dengan WAG Sadana yang sudah saya kasih linknya melalui chat Zoom. Ya Bapak Ibu, kita mulai menyambut Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat merayakan Hari Natal dan Tahun Baru. Ya. Romo, silakan Romo menutup pertemuan ini dengan doa dan berkat. Ya, oke. Terima kasih. Sebelumnya saya tambahkan juga, kalau ada persembahan kasih itu sudah digunakan untuk misalnya ada TV baru yang oleh Sadana diberikan. Lalu ada printer baru untuk sekretariat yang mengetik renungan-renungan saya itu. Lalu itu karena printernya itu sudah sangat lemah, maka Sadana sudah menghadiahkan. Lalu kemudian di sekretariat itu laptopnya juga masih mentah kan nih, belum direbus kan kita jual lagi. Iya. Sudah, laptopnya sudah tua. Saya sudah bilang Sadana nampaknya panitia itu siap memberikan laptop baru untuk sekretariat itu, dan untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih atas kemurahan hati para peserta Sadana. Ya. Lalu sekarang kita tutup dengan doa penutup dan berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Agung dan penuh kasih terhadap kami, anak-anak-Mu yang masih hidup di dunia ini, dengan banyak tantangan, dengan banyak kesulitan, dan banyak kesempatan baik juga. Suka dan duka kami serahkan kepada Bapa dalam kesatuan dengan Yesus Kristus yang setiap hari menyerahkan diri dalam Ekaristi bagi keselamatan kami semua. Semoga Roh Kudus yang menjiwai Kristus juga menuntun dan menguatkan kami semua, sehingga hidup kami tak pernah lepas dari harapan akan kebahagiaan yang Kau janjikan. Dan kami mohon kekuatan bagi saudara-saudara yang mengalami kesulitan, khususnya selama masa pandemi ini. Kita tak bisa lain kecuali pasrah kepada rencana Allah sambil berusaha untuk mengatasinya sendiri juga. Ini kami mohon kepadamu dengan penuh syukur atas penyelenggaraan dan penuh kepercayaan dari pihak kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta menjadi pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati selalu oleh Allah yang Maha Agung dan mengasihi kita itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih atas Ibu Niar dan semua yang membantu kita. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Bapak Ibu.